Tujuan utama satu, menahan nutrisi ya, jangan terbuang kebanyakan ke batang. Jadi kita sudah masukin pupuk pembuahan, yaitu kemarin MKP. Sengaja kita hanya kasih MKP karena lihat daun ini terlalu pigor kemarin. Bungkus ini dia transparan ya, maksudnya tidak seperti plastik. Ini kain. Kelebihannya apa, Om? Kelebihannya dia tetap ini ya, nutrisi aliran udara, oksigen tetap masuk. Jadi dia satu aman, kedua nggak pengap. Assalamualaikum Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesini lagi ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin udah syuting, sekarang syuting lagi. Syuting lagi. Sekarang, awal Ramadan. Iya. Kita sekarang apa masih. yang mau di-share pengalamannya? Ini coba berbagi ini, Kang. Ini lagi Excel break nih. Proses Excel break menuju baru pupuk generatif ya. Yang pertama, dia kan harus ada perapian batang nih, teman-teman. Jangan dibiarkan liar ya. Jadi kita nanti rapikan. Bagaimana cara kita merapikan? Tentu ya itu tadi, kita berbagi pengalaman aja. Nanti kita coba praktekkan, barangkali bagus, silakan teman pakai. Kalau kira nggak bagus ya nggak usah dipakai. Tujuan utamanya apa? Tujuan utama satu, menahan nutrisi ya, jangan terbuang kebanyakan ke batang. Jadi kita sudah masukin pupuk pembuahan, yaitu kemarin MKP. Sengaja kita hanya kasih MKP karena lihat daun ini terlalu pigor kemarin. Kita prediksi ini masih kebanyakan N, jadi sementara ini kita N nggak masukin dulu. KNO3-nya nggak masuk? KNO3 nggak masuk, jadi kita hanya MKP. Ini ukuran pot 100 liter, umur pohon sekitar 1 tahun lebih ya. Ini kita masukkan MKP kepada hanya 15 gram per air 4 liter. 4 liter plus 15 gram MKP. Betul. Ini kemarin pupuk sekali. baru 1 kali ini pupuk generatifnya, baru 1 kali. Nah ini sekarang kita mau lanjut Excel break agar pohon itu tadi batang tersier ini teman-teman nih cepat membesar, bat-batnya ini lebih berisi. Jadi nutrisi yang kita masukkan ini enggak terbuang ke tunas baru, ke pucuk baru, yang ini aktif banget nih, aktif banget, pigor banget, dia makan nutrisi banyak. Jadi harus kita hentikan, ya bukan hentikan total ya, intinya kita batasin. Kita tarik ulur aja, panjang potong, panjang lagi potong gitu. Karena kalau kita langsung hentikan semua serentak sampai habis, ini bat akan pecah lebih dulu. Sebelum dia siap bawa bunga, dia pecah duluan dan resikonya ya nanti bat-bat yang kita rencanakan pembuahan ini habis sebelum kita pangkas pembuahan kira-kira 1 bulan ke depan. Ini tersier kedua ya, ini kita kedua dulu aja, ini agak susah. Ini teman-teman. Ini daun-daun yang terlalu dekat sedikit kita buang. Ini tunas yang udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun, kita sisakan 3. Nah ini yang udah panjang, kita sisakan 1, 2, 3. Nih, kita buang-buang, ini pucuk aktif nih, dia makan nutrisi banyak. Kalau kita biarkan dia akan menyedot nutrisi yang sudah kita masukkan. Sehingga nanti ketika pembuahan bisa jadi tidak sesuai harapan. Nah ini udah bercabang nih. Memang kemarin sudah kita Excel break, nah ini Excel break Itu tunas air juga kan? susulan. Betul, ini tunas air dulu kita udah potong, nah keluar lagi. Kalau udah begini gimana? Ya terserah teman-teman ya, tapi saran saya tetap harus ada yang dipotong. Nih, ini udah 2 cabang nih. Kita mau piara ini apa ini untuk pengimbangnya. Misalkan kita ini tetap yang lama, kita yang baru buang. Nah, jadi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 daun, kita ini kurang sedikit. Nah, itu. Ini udah Excel break waktu itu beberapa kali dan ini lanjutan ya, Excel break lanjutan. Kalau cuma sekali tetap dia daun akan pigor lagi, rimbun lagi. Harus kita buangin, harus teratur. Nah, ini udah panjang, teman-teman ini lihat. Nah, udah panjang pigor nih. Ini kebetulan varian Everest ya. Ini kita potong sini aja. Kita kurangin. Ini udah kebanyakan daun di sini, kita kurangin juga. Tapi itu jangan sampai habis. Nah, ini ada pucuk, boleh kita potong dulu. Segini. Oh, baiknya tunas air jangan dihilangkan ya, Om? Jangan. Khawatir kalau kita hilangkan bersih. Ini nih, bat-bat ini keburu pada pecah. Kalau udah pada pecah, giliran kita mau pembuahan, habis dah ini. Udah nggak ada yang kita andelin. Nah,
Nanti kita habiskannya. Bulan keluar ya. Mm-mm. Belum masuk pembuahan. Kalau kita sendiri, kadang kita habiskan itu kira-kira paling lambat itu seminggu ya, seminggu atau 3 hari sebelum pruning itu kita habiskan tuh tunas-tunas air ini. Habiskan, tapi belum pruning ya, habiskan sampai ujung ke atas baru pas saatnya pembuahan kita tinggal kurangin ini tersiernya turun ke bawah, sisakan beberapa matun bat yang potensial. Nah ini kalau ini kita bisa buang yang baru, yang lama kita kurangin dikit. Jadi dia tidak memanjang, juga tidak habis, tetap ada tapi nggak terlalu pigor. Nah ini pigor gini mah teman-teman ini harus buang ya. Kalau kita udah masuk pupuk generatif ini makan nutrisi banyak soal ini. Terus masak panjangin ini. Nah ini kalau udah ke atas udah kepanjangan pula. Nah ini kepanjangan nih, udah naik panjang kita. Kemarin udah kita excel break di sini, keluar lagi, potong lagi, keluar lagi. Nah, kita turun banyak nggak apa-apa nih, kita ke sini. Jadi buang segini banyak. Nah, ini masih ada untuk dia tetap tumbuh, tapi ya itu kita batasin ya. Pucuk-pucuk ini boleh kita buangin. Nanti ini juga akan panjang lagi, naik lagi. Kita potong lagi. Kalau udah panjang lagi kita turunin lagi. Gitu, tarik ulur aja. Ya, inilah kira-kira seperti ini. Ini yang kurang daun-daun yang jelek, ini udah kayak sedikit berjamur, bekas lama. Ini tua juga, mungkin fotosintesis juga kurang sempurna ya. Lebih baik kita buang aja. Nah, terus kita semua seperti ini. Nanti kita lanjutkan. Intinya seperti itu ya intinya. Kalau mengulang lagi masalah media tanam, mungkin ada kawan-kawan rekan Florasia yang masih belum monitor Om, bisa diulas lagi media tanam. Media tanam ya. Ini isi pot ini 100 liter teman-teman. 100 liter ya Om. 100 liter. Ini belum full ya. Ini sekitar baru mungkin 75% nih. Kalau full kan segini ya. Ini 75%, udah umur 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun ini Everest. Rootstocknya apa? Rootstock ini dulu Isabel. Isabella. Komposisinya apa? Komposisi media tanam ini satu tanah ya, tanah murni, tanah gembur atau tanah lembang. Itu satu bagian. Sekam bakar satu bagian, sekam mentah satu bagian. Terus pasir, kalau ada pasir boleh. Bagus itu, kira-kira 1/4 bagian. Kalau nggak ada, nggak wajib. Pasir kali ya, pasir hitam, pasir biasa lah, pasir. Beli di toko bangunan itu? Ada toko bangunan banyak. Disaring nggak? Ya? Diayak atau disaring dulu? Kalau batunya kecil-kecil nggak masalah. Justru batu juga bagus ya, asal jangan terlalu besar-besar batunya. Kalau saran saya batu pasir gunung atau pasir kali aja kalau ada. Kalau terpaksa nggak ada ya pasir-pasir putih, yang penting bukan pasir yang kayak kaca itu ya. Yang suka buat ngecor itu mungkin saran saya hindari aja. Ya kalau nggak ada pasir nggak usah, nggak apa-apa. Minimal itu tadi tanah satu bagian, bisa tanah lembang, bisa tanah gembur, sekam bakar satu bagian, sekam mentah satu bagian, pasir kalau ada 1/4 atau 1/4 bagian. Kambing sudah lapuk. Kohe kambing ya. Kue kambing hati-hati ya teman-teman, jangan yang masih panas, jangan masih baru. Harus yang sudah lapuk. Kalau belum lapuk kita fermentasi dulu. Kalau bisa minimal 1 bulan. Tapi kalau sudah menjelang lapuk bisa mungkin 1 minggu 2 minggu. Nah berikutnya apa? Ini kita tambahkan kapur dolomit. Kapur dolomit atau bisa juga dengan itu pupuk LSP ya, itu kandungannya hampir sama. Ya bisa dibilang sama ya, pembenah tanah, penyubur tanah, kapur dolomit 1 genggam atau pupuk LSP 36 1 genggam. Kita aduk rata sampai benar-benar adem, tidak ada kambing yang masih panas, barulah kita masuk bibit. Kira-kira seperti itu. Oh, di bibitnya terakhir ya masuknya? Ya, setelah gini, kalau media tanam ini perlu fermentasi dulu, kita aduk dulu semua bahan tadi, semua kita campur, kita diamkan, kita siram-siram beberapa hari, beberapa minggu sampai benar-benar itu bibit, sampai kotoran kambing itu, pupuk kandang itu benar-benar adem, Mas. Tapi kalau sudah adem, kita udah benar-benar nemu tadi pupuk kandang yang udah lapuk, benar-benar kita yakin lapuk, bisa langsung bibit itu masuk. Karena kalau pasir, sekam itu kan insya Allah aman ya, biarpun baru kita ambil dari penggilingan padi atau baru beli, insya Allah langsung pakai udah aman. Hanya satu aja itu,
pupuk kandang itu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai masih ada yang panas. Oke, Om. Siap. Makasih. Nah, ini juga kalau kita ya, ini daun-daun ini, Fungsinya apa? daun-daun ini satu kita rajang. Kita rajang, ya nggak dirajang juga tidak masalah, cuman kita lebih suka dirajang supaya cepat layu, cepat kering. Ini fungsi ini satu untuk mulsa, terutama nanti di musim kemarau. Ini lama-lama dia mengering, 2-3 hari udah kering. Seminggu udah jadi kayak kerupuk, bisa jadi kompos ini. Nanti kita sebagai penutup juga, biar media ini nggak terlalu panas. Kedua, nanti lama-lama ini bisa jadi kompos yang penyubur tanah ini sendiri. Ketika kita ini tanah udah turun, kita akan tambahin tanah tambahan. Nah, ini daun-daun yang kering ini kan ketutup tanah baru, ya jadi dia mau nggak mau jadi pupuk, jadi kompos yang bermanfaat buat pohon ini sendiri. Nah, ini juga nih teman-teman, ini juga saatnya Excel Brick ya. Bukan yang pertama kali Excel Brick, ini udah beberapa kali, karena pohon ini terus tumbuh, jadi Excel Brick juga bukan cukup sekali ya teman-teman. Nih, ini udah masuk pembuahan, ini udah 2 kali nih. Bahkan kemarin udah sering keluar bunga PHP, bunga-bunga mungkin indikasi insya Allah ya udah lebih siap berbuah ini, biarpun belum saatnya sekarang ya, tapi calon-calon PHP udah pada keluar. Ya kita ini saatnya Excel Brick lagi. Ini contoh teman-teman nih, yang bunga-bunga PHP ya udah pada keluar banyak. Tuh, kemarin juga ada kita buang-buang. Cirinya apa sih, Om? Kecil ya? Kecil-kecil, kalau PHP kecil-kecil ya. Ini sebenarnya kalau dipelihara mungkin bisa jadi juga, cuman ini kan belum saatnya pembuahan, kita buang aja dulu. Akademik ini, jenisnya. Ini akademik. Ini beda tadi teman-teman ya. Ini akademik yang Masya Allah, kalau kita lihat teman-teman juga banyak yang membuahkan. Akademik ini sangat gejah. Kalau dibilang sama Gospi mungkin 11-12 ya, teman dekat atau saudara kembarnya. Nah, itu teman-teman. Ini kan udah panjang nih. Ini udah serbik, ini udah panjang nih, udah subur nih. Ini nutrisi banyak tersuplai ke sini, kita batasin ya. Kita bersihin di sini kira-kira. Jadi dulu ada 2 daun, sekarang nambah jadi 4 daun. 4 daun. Ini pun nanti kita pantau terus, jangan sampai memanjang lagi. Ini nih, ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa potong di sini. Nah, jadi sekitar segini nih. Ini sisa yang kita tinggalkan. Nah, ini udah keluar pucuk muda, kita bisa 1, 2, 3 sisakan. Nah, terus ke atas. Nah, ini kalau menurut kita udah kepanjangan, nah udah keluar pucuk lagi, kita bisa turun ke sini. Tadinya kemarin kita potong ke sini, tapi sekarang karena ini di bawah udah mulai membesar, udah banyak tunas juga keluar nih, juga calon tunas lagi, kita bisa turun ke sini. Nah, ini kalau kita hitung dari pangkal tersier ini sekitar 1 meter teman-teman. Cuma 1 meter ya? Dari sana ya? Iya, dari sini nih. Ini nih pangkalnya. Tinggi 1 meter. Ini pangkalnya 1 meter. Kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bat ya. 17 bat di posisi 1 meter. Nah, ini akademik. Ini juga udah figure lagi. Kita potong lagi nih teman-teman. Ya, ini kayak gini nih. Jangan ragu ya potong ya. Kalau kita udah masuk masa pembuahan nih harus kita batasin. Nah, ini biarpun kelihatan subur ya, mengembang harus kita buang. Kalau kita sayang-sayang ya biasanya suka nyesel di akhir. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nih kalau ke bawah udah ini ya, nggak ada tunas pigor. Jadi cukup lah. 1 batang ter ini kira-kira seperti ini. Itu pun nanti beberapa hari lagi harus kita lihat lagi. Kalau udah panjang lagi, kita kurangin lagi. Panjang lagi, kurangin lagi. Nah, ini kita mau apa ya? Kita mau coba lihat hasil dulu yang bersama Polonasia kita pangkas pembuahan yang kita nilai ya sebenarnya belum ini ya, belum maksimal, tapi ya inilah hasil ya. Ada sekitar 9 tandan Gospi. Mau coba kita lihat sekarang udah HSP sekitar 70 hari. 70 hari dari pangkas. Nah, bagaimana keadaannya kita coba lihat. Ini udah penjarangan beberapa kali ya Mas ya. Udah sering dan masih padat juga sebetulnya nih.
Kemarin sempat ada yang pada ini dimakanin burung kayaknya, maka ini segera kita bungkus. Burung kutilang atau burung? Kayaknya burung kutilang, tapi kita nggak ngelihat juga ya. Cuma kita lihat udah potong sebelah gitu. Jadi ini kita bungkus aja supaya mudah-mudahan bisa sampai mateng. Ini gospi yang pembuahan ketiga dengan umur kira-kira 1 tahun 5 bulan. Atau ini berapa setelah HSP itu? Itu 70 kira-kira Mas. 70 hari. 70 hari. Dua bulannya kan 22 Maret kemarin ya. 22 Maret itu 2 bulan, kalau hitung sekarang ya sekitar 75 hari. Mungkin sekitar berapa hari lagi ya, atau beberapa minggu lagi bisa dipanen ini. Nah ini seperti ini, kemarin sempat pada sobek seperti ini. Ya? Ini kena burung Mas. Ada bakal burung ini nggak sempat habis ini, kemarin sampai separuh ini habis. Makanya buru-buru kita bungkus. Oh dia milih yang udah agak matang, ya cari yang ada matang dia makan. Sampai separuh sisanya kemarin. Nah, ini bungkus ini dia transparan ya, maksudnya tidak seperti plastik. Ini kain. Kelebihannya apa Om? Kelebihannya dia tetap ini ya, nutrisi aliran udara, oksigen tetap masuk. Jadi dia satu aman, kedua nggak pengap, nggak ngelekep gitu. Tapi kalau sisi lain teman-teman butuh yang lebih macam plastik ya nggak cocok sama ini. Ini hanya sekedar membungkus dari hama, dari apa ya, menghindari aja. Kalau untuk udara apa dia tetap seperti tidak dibungkus jadinya. Hanya untuk pelindung aja kalau ini. Karena beda kalau kita bungkus plastik ya, dia di dalam itu ada udara yang tertahan jadi pengap. Itu mungkin sisi lain buah-buah lain dia ngepek ke pembesarannya. Bisa jadi jamur nggak sih? Ya bisa. Tapi kalau pas masuk dia nggak ada bawa jamur awal ya, nggak ada indikasi jamur bawaan, itu insya Allah nggak, cuma busuk kalau terlalu pengap ya. Tapi kalau yang kayak di Jepang itu yang pasti udah dibolong-bolong, emang itu udah spesialisnya ke anggur ya, itu memang agak mahal juga. Makanya itu dia kalau dibilang dia bukan kain tapi kayak kertas, tapi dia nggak sebanyak bungkus ini. Yang satunya plastik, satunya kertas. Nah ini kan udaranya terlalu banyak ya, jadi mungkin untuk ke masalah ngaruh ke pembasaran buah karena diberongsong apa enggak, ini enggak ngaruh ini. Ini hanya pengaman ini. Kok ini kalau menurut saya ya, nggak tahu penilaian teman-teman yang lain. Mungkin kalau ingin lebih pengaruh ke pembasaran mungkin ya itu tadi kayak yang dari Jepang itu, yang agak seperti plastik tapi dibolong-bolongin. Jadi mungkin ada sedikit pengaruh ya. Kalau ini nggak ada kayaknya. Karena pengaman aja, pengaman dari binatang, dari serangga, dari burung. Ini kebetulan kemana ada 7 tersier. Ini 2 tersier ini jong, tapi malah ada di atas nih kemarin. Bunga susulan. Iya, bunga susulan. Ini pun ya sepertinya nggak begitu banyak. Ya rencana setelah buah ini panen akan kita habiskan aja semua, kita bentuk tersier ulang lagi aja. Jadi kita panen ini, kita nggak besarkan buah yang ini nggak. Udah tanggung kayaknya. Kita akan coba ulang dari awal lagi, dari tersier awal lagi, kita tumbuhin lagi seperti kemarin kita pangkas foundation pruning. Kalau untuk perawatan buah apa Om? Untuk perawatan buah ya, gitu. Untuk di musim hujan ini kan, ini biarpun kita sedikit pakai atap, tapi tetap tampias dapat. Tentu kita harus jaga-jaga juga, terutama yaitulah jangan sungkan kita semprot fungisida. Biarpun jangan terlalu dosis tinggi, jangan juga terlalu sering. Intinya kita untuk antisipasi. Sebelum kena kita dengan dosis tipis, insya Allah lebih aman. Ketimbang kita udah kena, nanti kita harus dosis tebal dan efeknya juga kurang bagus ke buah. Mending kita satu itu semprot fungisida. Kedua, karena musim hujan masih apa itu namanya ya, kalsium. Kalsium kita tambahkan lah ya, jangan over juga, tapi kita lebihkan dari biasanya. Nah, untuk hasil pakai apa? Kalsium kita ada pakai super kalsium 98 atau bisa juga dari boron. Boron itu kan sebetulnya maksimalnya kan kalsium dominannya. Dominannya kalsium, cuma ada boronnya. Cuman boron justru lebih sedikit. Jadi kalau kita butuh kalsium bisa dengan boron itu ya, karate boron ya, yang warna kuning itu
Itu udah kandungan kalsiumnya lebih tinggi daripada boronnya. Atau CNG. CNG dari saprotan juga itu, kalau nggak salah mereknya ada saprotan ya, CNG. Itu juga bisa, atau yang bubuk juga bisa, untuk semprot pun bisa. Om, kalau atap bagaimana Om? Fungsi atap atau bagaimana gitu? Pengalaman ya. Om. Atap ini penting ya, sisi lain penting terutama ketika musim hujan. Tapi kalau nggak musim hujan sebenarnya nggak terlalu penting. Karena fungsi atap ini bagi saya pribadi tujuan utamanya melindungi bunga mekar nih Mas. Bunga mekar dari hujan. Ya, misalnya ini nanti mekar nih, kalau kena hujan dia rawan rontok, pecah-pecah, bisa habis ini. Itu satu fungsi tujuan utama saya itu. Kedua, di musim hujan juga ya menghindari air hujan berlebih. Karena dengan air hujan berlebih banyak, tentu media kebanyakan air hujan, kebanyakan sifat asamnya naik, pohon juga kebanyakan hujan bisa rawan terkena trips atau jamur. Jadi trips itu apa Om? Trips itu semacam kutu ya, kutu trips. Dia binatang bukan jamur, bukan fungi ya. Jadi kita lawannya pakai insektisida, bisa yang kimia atau bisa yang organik, bisa teman-teman cari sendirilah ya. Atau kalau kita pakai sih, kita pakai Apidor atau Mutual ya. Dua itu yang sekarang kita pakai. Dulu juga pernah pakai yang lain, cuma kita lebih fokuskan ke yang mengandung untuk tripsnya. Gitu. Kayak Abasel dulu kita pakai, cuman di situ nggak ada keterangan untuk trips, mungkin kita coba tinggalkan dulu. Kita kembali sekarang ke Mutual, merek inseknya, sama Apidor. Nah, untuk jamur ini karena kalau daun-daun ini sering kena air hujan, rawan banget teman-teman untuk jamur ya, rawan jamur. Jadi ya ini salah satu fungsinya. Nah, salah satu ini dulu kan sebelum ini kan masih suka sering kena semprot hujan dan kena tampias. Nah, ini salah satu efek musim hujan seperti ini. Ini sebetulnya bisa kita buangin sekarang. Karena ini udah masa ini ya. Udah buah juga udah besar dan ini udah jelek daunnya. Udah ada karat-karatnya, putih-putihnya, kita buang nggak masalah. Karena ini daun pengganti untuk fotosintesis udah banyak di atas. Kita boleh buang ini. Daun-daun tua ya Om? Ya. Untuk fungisida sendiri kita pakai ada sekitar 2 merek ya untuk bergantian. Apa Om? Kita pakai sementara ini ada Nativo sama Amistar Top. Dipakainya aplikasinya bagaimana Om? Itu aplikasi itu kita tetap satu-satu ya, satu-satu dosis sesuai kemasan aja. Kira-kira 2 minggu sekali kita semprot bergantian dengan insek. Kayak tadi pagi kita semprot insek ya. Kebetulan kita tadi pakai yang gantian, pakai yang ini organik inseknya. Apa Om kalau insektisida organik? Teman-teman bisa pakai itu ya, beli di toko ada yang udah jadi, atau bikin sendiri juga. Air tembakau? Tembakau bisa, kunyit bisa, bawang putih bisa. Bisa dicarilah cara proses pembuatannya, atau mungkin siapa tahu nanti ke depan kita bisa bikin video ini ya buat insektisida atau fungisida organik. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi. Oke, siap. Makasih Om ya, ini sharing pengalamannya. Oke, siap Mas. Ya. Mas Atta, semoga Polonesia tetap sukses dan semakin maju, semakin berkembang, makin berkah ya. Amin, Bantu ya. teman-teman menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ladang pahala juga ladang keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Oke Om, makasih. Siap, Assalamualaikum Om. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua juga.